Halo semuanya teman-temanku Sagittarius, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Ini adalah general reading, love reading dari Kak Tere Wijaya yang sifatnya timeless. Tidak ada batas waktunya, kapanpun kalian mau tonton silahkan. Energinya masih bisa resonate atau cocok ya selama video ini tayang di YouTube. Oke, teman-temanku, tema yang akan Kak Tere bawakan di sini adalah kabar dari orang masa lalu kamu saat ini. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan ya, yang masih kamu pikirkan, yang masih kamu rindukan, yang masih kamu harapkan hadirnya ke dalam hidupmu kembali. Oke, teman-teman, Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah general reading yang sifat energinya sangat netral dan universal. Oleh sebab itu, dengarkanlah readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, silahkan menghubungi di nomor WA yang sudah ada di story YouTube channel ini. Bagi kalian yang mungkin menyadari ada bakat untuk bisa baca kartu seperti Kak Tere ini, silahkan membutuhkan kartu tarot, Lenormand, dan Oracle, bisa membelinya di Kak Tere Wijaya ya. Oke, begitu saja informasinya untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Oke teman-temanku, ini adalah readingan yang bisa kalian afirmasikan energi baiknya, semoga bisa terrealisasi di dalam kehidupan kalian ya. Ambil yang positifnya dan lepaskan yang negatifnya. Oke, mari masuk dalam readingan. Kak Tere akan tarik terlebih dahulu energinya. Oke teman-temanku, siap? Siap kakak, oke lah. Oke, bagaimana kabar orang masa lalu? Zodiak Sagittarius. Kartu nomor 6 keluar ya. Oke, bagaimana kabar dari orang masa lalu? Zodiak Sagittarius. Aduh, ada divine timing, ada penggoda, energi penggoda di sini. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Sagittarius? Oke lah, tinggal satu ya, kartu 9 kartu. Oke, siap. Teman-temanku, di sini tidak ada bonusnya ya dalam readingan ini. 9 kartu pas untuk readingan kali ini. Kak Tere rapikan terlebih dahulu agar energinya bisa selaras untuk dibacakan teman-temanku. Kita akan mulai dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Kartu di tengah adalah kartu bergambar awan ya. Ada burung juga di sini. Ada angka 6 ya di sini. Oke teman-temanku, begini, di kartu ini menyiratkan atau memperlihatkan energi seseorang yang mulai menyadari akan kesalahannya kepada kamu. Entah kamu mengetahuinya atau enggak ya, seperti ada penyesalan di dalam dirinya gitu. Ternyata aku banyak dosanya ya sama kamu, aku banyak salahnya ya sama kamu gitu. Dan ada keinginan dari dia untuk datang kembali kepada dirimu, meminta maaf ya, untuk say sorry lah gitu di sini, untuk menjelaskan gitu bahwa sesungguhnya waktu itu aku berbuat seperti ini, menyakiti kamu karena ini dan itu gitu ya. Dia memiliki alasan gitu, dan dia berharap dimaafkan lah sama kamu gitu ya. Seberat apapun atau seringan apapun kesalahpahaman itu, permasalahan itu, bisalah dimaafkan dan diampuni ya, kalau kamunya itu memiliki hati yang lapang dan besar ya, luas juga gitu, seluas samudra. Oke, teman-temanku, di sini Kak Tere bacakan readingannya dengan happy aja ya.
Oke, ada energi maskulin. Jadi orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu fokuskan memiliki energi maskulin yang cukup kental, cukup kuat. Dimana dia adalah seseorang yang ambisius, emosional, kurang bisa menggunakan rasanya, tapi lebih menggunakan logikanya gitu ya. Dimana dia ini adalah seseorang yang memiliki peluang untuk memanfaatkan sesuatu. Dia pandai melihat peluang dan memanfaatkannya. Mungkin memanfaatkan dari sisi kamu itu menyakiti gitu ya, tapi dia tuh nggak sadar bahwa ambisi yang terlalu besar, terus sisi dominan itu juga memberikan tekanan pada pasangan. Sepertinya orang ini nggak menyadari itu waktu terkoneksi atau terhubung dengan kalian di masa lalu, dimana orang ini juga saat ini lagi mencari kabar kamunya di mana gitu ya, tinggal di mana, sama siapa gitu, apakah kamu happy atau enggak gitu ya. Dia ada sisi keponya gitu ya di sini, dan begitupun kamu juga memiliki sisi kepo terhadap orang ini, tapi nggak terlalu berlebihan ya. Yang agak over itu divine maskulinnya atau orang yang kamu fokuskan saat ini, dimana dia saat ini juga lagi terkoneksi atau terhubung dengan seseorang yang menjadi pasangannya. Energinya karmik ya, energinya lebih feminim gitu, energi penggoda, atau dia lagi terlibat gitu ya dalam hubungan cinta segitiga atau segi-segi yang lainnya, sehingga dia terlihat memiliki hubungan yang toksik dan rumit di sini, sulit dilepaskan, tapi nggak dilepaskan juga menderita, mau dilepaskan sayang, masih ada ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang ya akan selalu memberikan kesadaran betapa dia ya di masa lalu pernah menyakiti seseorang, dan dia harus ya merasakan apa yang dulu pernah kamu rasakan gitu ya. Seperti ada cerminan di sini ya. Di sini memang Kak Tere rasakan dan lihat ada karma yang sedang dia jalani, atau ada energi karma yang sedang yang sedang berada dalam circle orang ini, entah karma baik ataupun karma buruk. Sepertinya ya dari readingan ini kok jatuhnya tuh ya karma yang kurang enak gitu ya, karma yang kurang baik ya. Kamu sambung doa aja agar dia bisa menyelesaikan karma buruk ini, lalu bisa berganti fase menjadi masuk dalam siklus yang baru di mana banyak karma-karma baik di sana. Oke, dimana memang saat ini dia lagi introspeksi diri, menyendiri gitu ya, ndak mau banyak terlibat dengan lingkungan sosialnya. Seperti ada perasaan-perasaan ingin damai, ingin tenang gitu, karena mungkin selama terpisah dengan kamu ya dia merasakan banyak ketidaktenangan gitu, banyak kebisingan gitu ya, dimana dia saat ini lagi memfokuskan pada masa depannya, pada pencapaiannya, pada goal-goalsnya gitu. Apa sih yang dia inginkan sesungguhnya dalam hal materi ataupun dalam hal non materi di sini. Dia adalah seseorang yang masih berpikiran positif gitu ya akan kedepannya gitu. Dia sadar bahwa akan ada perubahan-perubahan yang menyenangkan dalam hidupnya, meskipun itu membutuhkan waktu. Dan dia juga berharap bisa bertemu dengan kamu gitu ya, dengan sengaja atau tanpa sengaja di sini. Mungkin untuk menjelaskan, say sorry aja, atau say hi gitu, atau say thanks gitu ya, akan segala hal yang sudah kamu perbuat terhadap orang ini. Dimana memang ada keinginan, jika memang ada kesempatan, dia ingin memperbaiki hubungan yang sudah patah itu, hubungan yang sudah terputus itu. Walaupun tidak menjadi sepasang kekasih lagi, paling tidak sebagai saudara, sebagai teman, sahabat yang akan selalu ada buat kamu gitu ya di sini. Dimana Kak Tere juga melihat bahwa apapun yang dia tawarkan ke dalam hidup kamu kembali, kamu memiliki pilihan untuk menolak atau menerimanya gitu ya.
Jadi semesta tidak memaksakan kamu harus menerima apapun yang orang ini tawarkan kembali di masa depan. Dimana memang kamu tidak bisa memungkiri bahwa kamu itu belum bisa move on, atau dia yang seperti itu ya, dimana ada kesadaran seseorang yang memahami bahwa aku kok sulit ya move on dari dia, lupain dia ya, karena ada seperti energi yang saling bersinggungan, bukan bersinggungan, yang saling bersinggungan dengan selaras gitu ya, ada keselarasan energi di sini, dimana ada seseorang, entah kamu atau dia, yang menganggap kalian berdua adalah pasangan soulmate gitu ya, seseorang yang dipertemukan sebetulnya untuk bersama, tapi akan situasi dan kondisi yang kurang mendukung di dunia fisik, akhirnya kalian terlepas gitu, atau saling melepaskan diri. Dimana Kak Tere juga melihat memang agak akan sulit ya untuk kalian itu bersama kembali, karena di sini mungkin kalian atau dia yang sudah berkeluarga, atau ini orang ini akan hadir kembali dalam hidup kamu itu tujuannya, niatnya untuk menstabilkan atau mencari titik seimbang untuk kamu dan dianya gitu ya, bisa juga arahnya juga ke rumah tangga gitu, membangun sebuah rumah tangga yang ideal menurut kalian berdua. Oke lah, kita akan tarik dari kartu yang kedua. Oke teman-temanku Sagittarius, kartu kedua akan membawa energi seperti apa? Kak Tere butuh beberapa kartu. Oke. Di sini ada kartu Magician ya. Orang ini adalah seseorang yang mampu menaklukkan gitu ya semua tantangan dan cobaan dalam hidupnya gitu. Jadi kalau dia kepingin apa, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan hasil atau apa yang dia inginkan, termasuk dirimu gitu. Jadi orang ini suka menghalalkan berbagai macam cara, entah cara yang baik ataupun cara yang tidak baik ya di sini. Jadi perlu juga waspada. Dimana kamu tahu ya, kamu tahu dan harus tahu gitu, harus memahami dan menyadari bahwa koneksi yang sangat kuat dan dalam ini itu sudah berlalu, itu sudah masa lalu, dimana kamu harus menyadari dan melihat ya, sekali lagi kamu harus tahu, benar-benar tahu bahwa kamu ada di saat ini, kamu dan dia ada di saat ini, dimana situasi dan kondisi sudah berbeda. Kamu tidak harus memaksakan apa yang menjadi harapan dan keinginan di masa lalu untuk bisa terrealisasi di masa sekarang, jika situasi dan kondisinya pun ya tidak mendukung gitu. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Terlalu banyak ya kartu yang keluar. Ya, dimana memang ikatan spiritual atau ikatan emosional, ikatan batin ini membawa kamu atau dia sering bermimpi satu sama lain gitu ya. Bisa mimpi yang baik, yang menyenangkan, atau bisa juga ini tentang mimpi yang tidak menyenangkan atau menyeramkan gitu ya. Tergantung energi dari seseorang ini. Ya, Kak Tere juga melihat bahwa ini ada kaitannya dengan mimpi yang kartu di sebelahnya ya, bahwa kamu sering bermimpi buruk, bermimpi yang seram gitu ya, ketika kamu tertidur pulas di sini. Ini kok ada indikasi ya, seseorang ini waktu kalian bersama atau waktu kalian saling mengenal itu ada bantuan ya dari ilmu yang agak apa ya, bisa katakan agak berbeda gitu ya, ilmu yang negatif, misalnya pakai pelet dan segala macamnya gitu ya, dimana energi dari apa yang dia lakukan, jika memang demikian dia pakai ilmu yang
seperti itu masih melekat atau mengganggu kamu, itu yang membuat kamu sampai hari ini terus terbayang, tidak bisa move on, tidak bisa melepaskan pikiran, hati kamu, jiwa kamu dari seseorang ini. Jadi ilmunya itu, atau Kak Tere bisa katakan sihirnya itu masih belum kadaluarsa gitu ya, masih belum expired di sini. Kalau ini bukan tentang memakai ilmu dan segala macamnya, ini juga berkaitan bahwa energi kamu dan dia itu memiliki keselarasan, masih pada frekuensi yang sama, sehingga kalian masih belum bisa melupakan satu sama lain, dimana kamu sudah menyadari bahwa ini sudah berlalu gitu, harusnya aku move on. Ada yang sampai tahun-tahunan belum move on, itu maunya apa gitu ya, padahal sudah punya pasangan juga, sampai nggak bisa fokus pada pasangannya saat ini gitu loh. Itu yang membuat ketidakbahagiaan di dalam diri kamu, entah kamu sadari ataupun enggak gitu ya. Kita lihat di kartu ketiga teman-temanku Sagittarius, ada apa? Ya, dimana masih ada kesedihan, kamu masih sedih dengan perpisahan atau terputusnya koneksi antara kamu dan orang masa lalu ini, siapapun dia. Masih ada kesedihan itu yang membuat kamu tidak bahagia dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Lebih banyak untuk bersyukur, itu pesan Kak Tere, dimana kamu masih merindukan, masih mengingat, masih bernostalgia dengan kenangan-kenangan di masa lalu yang mungkin kamu rasa itulah kebahagiaan kamu ketika kamu bersama dengan orang masa lalu ini. Benar nggak? Ayo jawab di kolom komentar. Oke, teman-temanku Sagittarius, dimana kamu juga di sini butuh kesadaran, butuh semacam pengertian yang jauh lebih dewasa, dimana kamu harus bisa melihat apa yang menjadi prioritas kamu saat ini, bukan terus mengikuti hati kamu yang masih menoleh ke belakang ya. Oke, kamu berhak untuk bahagia. Ya, seperti yang Kak Tere katakan, kamu berhak untuk bahagia, semesta pun mengiyakan dengan keluarnya kartu ini, dimana kamu di sini memiliki berkat yang luar biasa yang sudah semesta berikan. Misalnya kamu sudah menikah dan memiliki pasangan dan anak-anak yang baik, yang lucu, yang luar biasa. Seperti kamu tidak bersyukur akan hal itu, kamu masih merasa sedih, merasa terluka, merasa merindukan, masih merasa tidak bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini. Kamu, energi kamu kalau seperti itu ya toksik ke diri kamu sendiri ya. Bagi kamu yang belum menemukan pasangan atau belum menemukan soulmate kamu harus lekas-lekas move on, lekas-lekas menata pikiran kamu di sini. Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu kehidupan kamu dan masa depanmu. Karena apa? Ketika kamu sudah menyadari dan mengetahui apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kamu, maka akan ada orang baru, akan ada pertemuan dengan soulmate kamu ya, yang tidak akan menyakiti kamu, yang akan lebih membuat situasi dan kondisi kehidupan kamu, perasaan kamu jauh lebih stabil lagi. Oke lah teman-temanku Sagittarius, inilah readingannya, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.